Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan kali ini dengan saya Mas Elan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat badannya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Teganya Kau Sakiti Cucumu Sendiri. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Rumah sederhana itu berdiri di ujung gang kecil. Dindingnya mulai kusam namun masih berdiri kokoh, menjadi saksi bisu perjalanan hidup keluarga kecil yang tinggal di dalamnya. Di rumah itulah Eva dan Faris tinggal bersama putra kecil mereka, Daniel, yang baru berusia 2 tahun. Meski sederhana, rumah itu penuh dengan kenangan dan juga penuh kasih sayang. Eva selalu berusaha menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah mereka. Sementara Faris bekerja sebagai karyawan pabrik dengan gaji yang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hari-hari Eva dipenuhi dengan rutinitas yang sederhana namun penuh arti. Setiap pagi ia selalu menyiapkan sarapan untuk Faris sebelum suaminya berangkat kerja. Daniel yang masih kecil kerap tertawa-tawa berlari ke sana kemari di ruang tamu, membawa keceriaan di tengah kehidupan mereka yang sederhana. Meskipun penghasilan Faris tak besar, mereka selalu merasa cukup karena mereka tidak pernah berlebihan dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Namun segalanya berubah suatu hari ketika Faris pulang dengan wajah pucat dan langkah lesu. Pintu rumah yang biasanya dibuka dengan senyum ceria kini terasa lebih berat dari biasanya. Eva yang sedang menyuapi Daniel di ruang tengah segera melihat ekspresi suaminya yang tak biasa itu. "Ada apa, Mas?" tanya Eva dengan hati-hati. Dia merasa khawatir akan jawabannya. Faris menghela nafas panjang, menunduk lalu berkata dengan pelan, Aku di PHK, Dek." Astagfirullahaladzim. Mendengar kata-kata itu terasa sangat berat, menghantam Eva seperti ombak yang menggulung tanpa peringatan. Dunia yang semula terasa tenang dan stabil mendadak menjadi bergejolak. Eva menatap Faris mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Pekerjaan Faris adalah tulang punggung keuangan mereka, dan kini semuanya terasa goyah. "Kenapa? Apa karena kondisi perusahaan, Mas? Kok kamu di PHK?" Eva bertanya, mencoba mencari jawaban yang mungkin bisa membuat semua ini lebih masuk akal. Faris mengangguk dengan matanya terlihat letih. "Iya, Dek. Pabrik katanya akan merumahkan banyak karyawan. Dan aku salah satu yang terkena dampaknya." Eva menggenggam tangan Faris mencoba memberinya kekuatan. Namun di balik ketenangannya pikirannya mulai berlari. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Bagaimana dengan Daniel? Uang tabungan mereka juga sudah menipis, dan mereka masih memiliki beberapa hutang lama yang belum lunas. Hutang yang mereka ambil ketika Daniel baru lahir untuk menutupi biaya persalinan dan juga perawatan bayi. Singkatnya saat itu, sejak hari itu hari-hari mereka diwarnai dengan kekhawatiran yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Faris berusaha mencari pekerjaan baru, namun persaingan yang ketat dan kesempatan yang minim membuatnya kesulitan. Ia pun mulai terlihat semakin lelah, tak hanya fisik tetapi juga mental. Malam-malam mereka kerap diisi dengan percakapan panjang tentang bagaimana mereka bisa bertahan, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan Daniel tanpa harus berutang lebih banyak lagi. Bahkan Eva yang tadinya selalu berada di rumah merawat Daniel dan juga hanya mengurus rumah, kini mulai berpikir untuk membantu. Ia tahu bahwa dalam kondisi seperti ini, ia tak bisa hanya diam. Setiap malam setelah Daniel tidur, Eva juga memutar otak mencari cara
untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Ia memikirkan berbagai kemungkinan, mulai dari berjualan makanan ringan hingga menjahit pakaian. Namun ia tahu bahwa setiap keputusan yang diambilnya ini harus dipikirkan dengan matang-matang, karena mereka juga tak memiliki modal yang cukup banyak. Setelah dipikir dengan matang, akhirnya Eva memutuskan untuk mencoba membuat dan juga menjual kue-kue kecil. Ia memiliki sedikit pengalaman dalam memasak, dan dengan modal seadanya, ia mulai membuat beberapa jenis kue yang bisa dijual di lingkungan sekitar. Pagi-pagi sekali sebelum Faris pergi mencari kerja, Eva bangun dan mulai menyiapkan adonan kue. Suara kecil dari Daniel yang tertawa di tengah-tengah kesibukan itu memberi Eva semangat tersendiri untuk terus mencobanya. Hari pertama berjualan kue, Eva merasa gugup. Ia berjalan keluar dengan nampan kecil berisi kue-kue buatan tangannya, berharap dia bisa mendapatkan pelanggan. Bahkan beberapa tetangga memberi Eva harapan bahwa mungkin ini bisa menjadi solusi bagi masalah mereka. Meskipun hasilnya tidak seberapa, ia bersyukur masih ada sedikit pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun tantangan-tantangan hidup tak berhenti sampai di situ saja. Hari berganti, Eva menyadari bahwa penghasilannya dari jualan kue ini masih jauh dari kata cukup. Karena dia juga memiliki hutang dan juga biaya hidup. Hutang lama mereka yang semula tampak kecil, kini pun menjadi semakin berat, menambah beban pikiran bagi Eva dan juga Faris. Setiap malam ketika mereka duduk di meja makan kecil mereka mengkalkulasi pengeluaran dan mencoba mencari jalan keluar. Tepat di malam yang sunyi itu, Faris menghela nafas dengan berat, menatap Eva dengan tatapan penuh penyesalan. "Dek, maafkan Mas ya. Aku merasa gagal sebagai suami dan ayah." "Sudah Mas, kita juga sudah melakukan yang terbaik. Jangan pernah berpikir kalau Mas gagal. Ini hanya ujian Mas, dan kita pasti bisa melewatinya bersama-sama." Kata-kata Eva sedikit memberi ketenangan di hati suaminya. Namun kekhawatiran tetap ada di situ. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka tak lagi sama seperti dulu. Beban hutang dan juga ketidakpastian akan masa depan kini menjadi bayang-bayang yang selalu mengikuti mereka. Malam itu ketika mereka berdua berbaring di tempat tidur yang mulai terasa lebih sempit dengan segala beban yang menumpuk, Eva merasakan Daniel yang tertidur di sampingnya. Wajah kecilnya yang polos dan juga tenang. Di dalam hati ia berjanji akan melakukan apapun demi memberikan kehidupan yang layak bagi putra mereka. Faris pun tahu bahwa mereka harus terus berjuang, seberapapun beratnya. Esok harinya Eva bangun dengan tekad yang lebih kuat. Ia mencari ide-ide baru untuk mengembangkan usahanya, mencari cara agar kue-kue buatannya bisa lebih laku di pasaran. Dengan semangat yang tak pernah pudar, ia mulai mencari informasi dari internet tentang cara berjualan yang lebih efektif, sambil berharap suatu hari nanti mereka bisa keluar dari belenggu hutang yang mencekik. Di sisi lain, Faris juga tak pernah menyerah mulai mencari pekerjaan. Ia berkeliling kota mencoba berbagai peluang yang ada, meskipun hasilnya tak selalu sesuai dengan harapan. Namun di tengah segala kesulitan itu, Eva dan Faris tetap saling mendukung dan juga menyemangati. "Dek, kita harus kuat ya. Semoga secepatnya kita bisa diberikan pekerjaan dan juga kemudahan. Maafkan aku ya dek sekali lagi." "Iya mas, amin. Semoga masalah-masalah ini cepat bisa selesai mas. Dan aku juga semoga bisa mendapatkan pekerjaan, supaya bisa meringankan beban keluarga kita mas." Malam itu mereka pun tertidur dengan perasaan yang cukup tidak tenang. Setelah berbagai usaha telah dilakukan, hasilnya tetap jauh dari yang mereka harapkan. Hutang semakin menumpuk, dan penghasilan dari jualan kue Eva tak seberapa. Mereka terpaksa memulai meminjam uang dari keluarga dan juga teman, termasuk minta tolong pada ibu Eva, yaitu Bu Arumi. Namun bantuan itu pun tak sepenuhnya meringankan beban. Tepat suatu sore, Eva mengajak Faris mengunjungi rumah ibunya, berharap bisa mendapat sedikit bantuan tambahan. "Maaf Bu,
Aku tahu mungkin ini merepotkan, kata Eva dengan nada penuh harap di hadapan Bu Arumi yang duduk di kursi ruang tamu dengan tatapan datar. Bu Arumi hanya mendengus kecil sambil melipat tangan di dadanya. Iya, ini terakhir kalinya ya Eva. Jangan kira aku ini adalah bank berjalan, katanya sambil menyodorkan beberapa lembar uang dan wajah dingin. Eva menerima uang itu dengan perasaan campur aduk, antara bersyukur dan juga tersinggung. Terima kasih ya Bu, ucapnya dengan pelan. Tapi jangan lupa Eva, uang itu harus segera dikembalikan. Ibu ini bukan rentenir ya, yang bisa kamu utang seenaknya. Hah? Lagian suami kamu tuh gimana sih? Ucap Bu Arumi lagi. Nadanya terdengar meremehkan. Eva hanya menunduk menggenggam tangan Faris yang mencoba menenangkannya. Singkat cerita, kembali dari rumah Bu Arumi, Eva merasa hati dan harga dirinya terluka saat itu. Namun ia tahu bahwa dalam kondisi seperti ini, mereka tak punya pilihan lain selain menerima semua bantuan yang ada. Seberapapun kecilnya, setelah beberapa waktu itu, mereka juga terpaksa meminjam dari rentenir. Awalnya mereka ragu, tapi kondisi yang semakin mendesak membuat mereka tak bisa menunggu lebih lama lagi. Uang pinjaman itu mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagian kecilnya untuk membayar hutang. Namun itu seperti pola gali lubang tutup lubang yang semakin mengimpit mereka, membuat beban semakin berat. Faris akhirnya mendapatkan pekerjaan baru, meskipun sebagai kuli panggul di pasar. Meski jauh dari pekerjaan yang diinginkannya, ia bersyukur karena bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Kini setiap pagi ia pun berangkat lebih awal dari biasanya, berharap bisa mengumpulkan sedikit lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tepat suatu malam ketika Faris baru pulang bekerja, Eva menatapnya dengan raut wajah lelah dan juga cemas. Kelelahan dan frustrasi pun terlihat jelas di matanya. Mas, sampai kapan kita terus begini mas? Gali lubang tutup lubang. Hidup kita gak ada tenangnya mas, kata Eva sambil memandang ke arah Daniel yang sudah tertidur pulas di kamarnya. Faris menghela nafas panjang. Aku juga gak mau dek. Aku sudah mencoba semua yang bisa kulakukan. Kerja dari pagi sampai malam, kadang jadi kuli, kadang ambil kerjaan lain kalau ada yang nyuruh. Tapi hasilnya, ya ini yang kita dapat. Eva terdiam sejenak mencoba meredam perasaan kesalnya. Namun kalimat berikutnya keluar tanpa bisa ia tahan. Kenapa kita harus selalu hidup begini sih mas? Kenapa gak bisa lebih baik sedikit saja? Capek aku mas. Aku juga capek dek. Kamu pikir cuma kamu yang merasa berat? Aku ini sudah berusaha ya. Setiap hari berusaha keras. Aku juga gak pernah berhenti mencoba. Mendengar nada suara Faris yang mulai meninggi, Eva merasa tertekan. Ia tahu Faris juga sudah berusaha, tapi tekanan dan kekhawatiran akan masa depan Daniel membuatnya sulit menahan emosi. Maaf mas, aku cuma ingin hidup kita lebih baik buat anak kita mas. Faris selalu mendekati Eva dan memeluknya dengan pelan, karena saat itu mata Eva sudah mulai berair. Aku juga dek. Aku juga ingin kita semua bisa hidup lebih baik. Tapi untuk sekarang, inilah yang bisa aku lakukan. Maaf ya mas. Aku tahu kamu sudah berusaha keras. Aku gak bermaksud menyalahkan kamu. Eva menghapus air matanya mencoba menguatkan diri. Faris hanya mengangguk pelan, lalu mereka berdua terdiam, merasakan kelelahan yang sama. Diam-diam mereka tahu meski saling mendukung, cobaan ini sangatlah berat bagi mereka. Hari-hari berikutnya Faris semakin bekerja keras. Setiap pagi ia memikul beban berat di punggungnya, berjuang di pasar dari subuh hingga malam. Tangannya pun juga mulai kapalan. Tubuhnya terasa semakin letih, namun ia terus bertahan demi Eva dan juga anaknya. Kadang ketika tak ada pekerjaan di pasar, ia tak segan-segan menerima pekerjaan lain, dari mengangkut barang hingga membersihkan area pasar. Namun meski Faris berusaha keras, kehidupan mereka tetap penuh dengan kekhawatiran. Gaji sebagai kuli panggul tak cukup untuk menutup kebutuhan harian dan juga hutang yang kian menggunung.
Di sisi lain, Eva juga tetap berusaha membantu dengan berjualan kue kecil-kecilan ataupun itu. Tepat suatu malam setelah selesai makan malam seadanya, anaknya yang sudah tertidur, Eva pun memulai percakapan dengan nada yang lebih lembut. Mas, apa kita nggak bisa pindah? Maksudnya cari tempat yang biayanya lebih murah, Mas, usul Eva, mencoba mencari jalan keluar. Faris menggeleng. Tapi tidak, di sini juga kita sudah bayar dengan susah payah, Dek. Kalau pindah, biayanya juga nggak sedikit. Mending uangnya kita gunakan untuk bayar hutang sedikit demi sedikit, Dek. Eva mengangguk mencoba memahami. Meskipun dalam hatinya ia merasa semakin putus asa. Hari-hari terasa semakin panjang dan juga berat, dengan Faris yang semakin sibuk dan juga tak punya banyak waktu untuk beristirahat. Kadang di malam yang sunyi ketika sudah anaknya tertidur, Eva hanya bisa memandangi wajah anaknya dengan perasaan campur aduk. Ia juga ingin Daniel memiliki masa depan yang lebih baik. Tapi setiap kali ia memikirkan jalan keluarnya, jawabannya selalu terasa jauh dari jangkauannya. Di malam yang sama, Faris memandang langit-langit kamar mereka dengan mata terbuka, mencoba mencari harapan di tengah-tengah kegelapan itu. Seringkali dia merasa kecewa pada dirinya sendiri. Dia merasa gagal sebagai suami dan juga ayah. Namun setiap kali ia melihat wajah Eva dan anaknya, ia kembali mendapatkan semangat untuk terus berjuang, meski dengan segala keterbatasannya. Seiring berjalannya waktu, tekanan hutang dan juga perjuangan untuk bertahan hidup mulai menguji hubungan mereka. Sekali ketegangan muncul membuat suasana di rumah menjadi lebih berat. Mereka sadar bahwa beban ini bukan hanya masalah uang, tetapi juga ujian bagi hubungan mereka. Suatu malam setelah cekcok yang cukup lama saat itu, Faris akhirnya mendekati Eva yang duduk di kursi ruang tamu dengan wajahnya yang sudah tertunduk. Maaf, Dek, aku gak bermaksud marah sama kamu. Tadi aku cuma merasa gagal. Aku merasa gak mampu memberikan yang terbaik. Aku tahu, Mas. Aku cuma kadang merasa lelah dengan ini semua. Aku janji, Dek, aku pasti akan terus berusaha. Mungkin kita gak bisa cepat keluar dari kesulitan ini, tapi selama aku masih bisa berdiri, aku gak akan menyerah. Eva mengangguk pelan dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa sedikit lebih lega. Mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan juga penuh tantangan. Dengan tekad itu, mereka berdua pun berdoa dalam hati, berharap suatu hari nanti mereka bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk putra kecil mereka. Hari berganti seperti biasa. Pagi itu Eva bergegas ke pasar dengan kantong belanja yang telah lama kumal. Hari-harinya semakin padat dan meski sederhana, setiap detik terasa begitu berharga baginya. Seiring berjalan dari lapak ke lapak, ia pun mencoba menawar harga, berharap masih ada sisa uang untuk membeli kebutuhan esok hari. Saat tengah asyik menawar sayuran di pasar, tiba-tiba saat itu matanya Eva tertuju pada sosok wanita yang tampak rapi, bersih dan anggun di tengah hiruk-pikuk pasar. Eva tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa itu adalah Ayu, teman lamanya sejak zaman sekolah. Ayu, ini kamu kan? Apa kabar, Yu? Seru Eva dengan gembira. Lalu dia pun segera mendekatinya. Ayu menoleh sedikit terkejut sebelum wajahnya cerah menyambut. Eva, wah, gak nyangka ya kita ketemu kamu di sini. Ayu tersenyum lebar dan memeluk Eva dengan erat. Eva tersenyum meski di dalam hatinya ia tak bisa mengabaikan perbedaan yang begitu setara. Ayu tampak sangat rapi dan juga segar, dengan pakaian bersih yang terlihat baru, sedangkan dirinya hanya mengenakan dasar lusuh yang telah berulang kali dijahit. Aku baik, Yu. Alhamdulillah. Kamu masih di sini-sini saja. Tapi kamu ini kelihatan berbeda, Yu. Kelihatannya kamu lebih sukses ya, jawab Eva sembari tersenyum. Alhamdulillah, Fah. Ini berkah kerja kerasku di luar negeri, jawab Ayu. Ayu kemudian menatap Eva dengan penuh perhatian, memperhatikan raut lelah di wajahnya. Kalau kamu sekarang gimana, Fah? Sepertinya kamu juga banyak ya yang berubah.
Iya yuk, kehidupanku sekarang lebih berat dari yang dulu. Suamiku baru saja kena PHK dan sekarang dia bekerja di pasar. Semua terasa sulit yuk. Hutang pun numpuk. Sampai-sampai aku bingung harus bagaimana. Ayu menghela nafas panjang mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Eva dengan lembut. Eva, maafkan aku ya. Aku benar-benar tidak tahu kalau keadaan kamu seperti ini. Aku juga baru tahu dan dengar ini tiba-tiba. Oh iya, aku punya tawaran buat kamu. Kamu mau gak? Eva menatap Ayu dengan penasaran. Dia sedikit bingung namun juga berharap akan adanya solusi. Tawaran? Tawaran apa itu yuk? Kamu tahu kan, aku jadi TKW di Malaysia selama beberapa tahun ini. Jadi dari situlah aku bisa mengumpulkan uang serta menata hidupku. Kalau kamu berniat Eva, mungkin ini bisa jadi jalan keluar buat kamu juga, ucap Ayu dengan nada tulus. Eva terkejut dengan tawaran itu yang terdengar seperti peluang besar. Tapi ia juga merasakan keraguan. Pergi bekerja ke luar negeri berarti ia harus meninggalkan keluarganya, terutama anaknya yang masih kecil. Namun memikirkan hutang yang tak kunjung berkurang, ia pun mulai tergoda saat itu. Sebenarnya aku tertarik yuk. Tapi aku juga sedikit takut. Nanti gimana dengan anakku, si Daniel? Dia juga kan masih kecil dan pasti sangat butuh aku yuk, jawab Eva dengan nada ragu. Ayu tersenyum dengan lembut mencoba menguatkan hati Eva. Eva, kalau kamu memang ingin hidup lebih baik, kamu juga harus berani mengambil langkah besar. Mungkin ini pasti gak mudah buat kamu, tapi lihatlah diriku. Aku bahkan bisa membangun kehidupan yang lebih baik berkat kesempatan ini. Aku yakin kamu pasti juga bisa, Fah. Eva terdiam terjebak dalam kebimbangan. Tapi tawaran dari Ayu seolah menyalakan secerca harapan yang lama tak ia rasakan. Kalau memang ini bisa membantuku keluar dari kesulitan, apakah mungkin aku harus mempertimbangkannya? Gumam Eva dengan pelan. Ayu mengangguk lalu berkata saat itu, Fah, kalau kamu serius, aku bisa bantu kamu mengurus persyaratannya. Ada juga agen resmi yang bisa dipercaya. Dan aku akan pastikan kamu mendapatkan pekerjaan yang baik. Eva mengucapkan terima kasih kepada Ayu dengan penuh harap sebelum mereka berpisah di pasar hari itu. Sepanjang jalan pulang, Eva terus memikirkan tawaran tersebut. Perasaan campur aduk memenuhi pikirannya, antara harapan untuk keluar dari kesulitan dan juga keraguan untuk meninggalkan keluarga, terutama Daniel, anak mereka yang kecil. Sesampainya di rumah, Faris baru saja pulang dari pasar setelah seharian bekerja sebagai kuli panggul. Tubuhnya tampak lelah dan juga lemah, namun ia juga tetap menyambut Eva dengan senyuman kecil. Mas, aku tadi bertemu Ayu di pasar loh mas, ucap Eva mencoba memulai pembicaraan. Faris mengangkat alisnya dengan heran. Ayu? Ayu yang mana dek? Ayu itu teman kamu SMA itu yang bekerja di Malaysia? Iya mas, dia sekarang jadi TKW di luar negeri mas. Benar. Dan dia menawariku untuk ikut bekerja di sana mas. Faris terdiam dengan wajahnya berubah serius. Kamu serius dek? Pergi jadi TKW di luar negeri? Terus bagaimana dengan Daniel? Tanyanya penuh kekhawatiran. Eva menunduk meremas-remas tangannya sendiri. Aku tahu mas, aku juga bingung. Tapi melihat kehidupan kita sekarang, aku merasa ini mungkin jalan yang bisa membantu kita keluar dari hutang dan juga kesulitan ini mas. Aduh, gimana ya dek? Aku juga bingung. Faris menghela nafas lalu menatap wajah Eva yang penuh harap, namun juga bimbang. Ia tahu bahwa istrinya pasti tidak akan mengusulkan hal ini jika memang tidak benar-benar putus asa.
Faris merasa berat hati, tetapi ia juga sadar akan situasi mereka yang semakin mendesak. Lalu Dek, Daniel gimana? Dia harus bagaimana? Dia juga kan pasti masih butuh sosok ibu. Apalagi kalau aku pergi kerja, Dek. Tanya Mas Faris lagi dengan nada lebih tenang, mencoba menimbang-nimbang pilihan tersebut. Eva menatap suaminya dengan mata penuh pengharapan. Mungkin Daniel bisa dititipkan ke ibu, Mas. Lagian kan dia pasti masih punya keluarga. Dan nanti aku juga akan selalu kirim uang untuk kebutuhan Daniel. Lagi pula kamu juga kan tetap bekerja di sini. Setidaknya kita bisa saling mendukung. Faris terdiam lama, pikirannya berputar mengatasi pertentangan di hatinya. Ia ingin menolak, tapi kenyataan memaksa mereka mempertimbangkan pilihan ini. Dia pun memilih Kitty dengan sungguh-sungguh. Tapi sejujurnya aku gak mau kamu terlalu jauh dari aku dan Daniel, Dek. Aku tahu ini berat, Mas. Tapi mungkin ini bisa jadi jalan kita. Aku ingin kita semua keluar dari jerat hutang ini. Dan kalau ini yang bisa aku lakukan untuk membantu, aku akan lakukan, Mas. Mereka terdiam cukup lama, hanya memandang satu sama lain. Dalam kesunyian malam yang mulai menyelimuti itu, bagi Faris tawaran ini adalah cobaan baru dalam hidup mereka. Namun di sisi lain, ia melihat tekad di mata istrinya. Tekad yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Setelah beberapa saat terdiam, Faris kini mengangguk dengan pelan. Baiklah, Dek. Kalau itu memang yang terbaik, aku akan mendukungmu. Aku akan memberikan izin kepadamu. Tapi aku hanya ingin satu hal, Dek. Kamu harus berhati-hati di sana. Jangan sampai terluka. Dan kalau memang kamu rindu, pulanglah saja. Kita akan menunggu kamu selalu. Ucap Faris sambil menatap mata Eva. Eva mengangguk merasa lega sembari mendapat dukungan dari suaminya. Terima kasih ya, Mas. Aku janji aku juga gak lama-lama di sana. Aku juga di sana akan bekerja keras dan pulang cepatnya, Mas. Malam itu mereka berbicara panjang lebar, mencoba merencanakan segala sesuatu sebelum Eva pergi. Mereka membahas bagaimana nanti Faris akan menjaga Daniel bersama Bu Arumi. Bagaimana Eva akan mengirimkan uang secara berkala untuk kebutuhan mereka. Dan bagaimana mereka berdua akan tetap saling mendukung, meskipun dengan jarak yang cukup berjauhan. Singkatnya, ketika pagi menjelang, Eva dan Faris merasakan sedikit kelegaan. Meski keputusan ini berat, mereka tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil demi masa depan mereka. Daniel yang masih terlelap di samping mereka seolah menjadi pengingat bahwa setiap pengorbanan ini adalah demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi putra kecil mereka. Setelah berbicara dengan Mas Faris, Eva merasa sedikit lega. Meski hatinya tetap dipenuhi perasaan tak menentu, kini langkah berikutnya adalah bertemu dengan Ayu dan mempersiapkan segala persyaratan yang diperlukan. Pada pagi yang cerah itu, Eva kembali ke pasar, berharap bisa bertemu dengan Ayu seperti kemarin. Ketika akhirnya bertemu, Ayu pun menyambutnya dengan senyum lebar. Ayu, aku sudah membicarakannya dengan Mas Faris. Kami sepakat kalau ini memang jalan yang terbaik. Aku juga sudah mendapatkan izinnya, kata Eva setelah mereka duduk di sudut kedai kopi pasar. Ayu tersenyum lega. Aku senang mendengarnya, Eva. Aku yakin kamu gak akan menyesal, karena ini kesempatan besar. Kamu tahu sendiri kan, banyak teman-teman kita yang akhirnya bisa membantu keluarganya karena bekerja di luar negeri. Eva mengangguk, masih berusaha meyakinkan diri. Terus, sekarang apa yang harus aku lakukan, yuk? Emangnya syarat-syarat apa lagi yang harus aku persiapkan? Iya, jadi nanti ada beberapa dokumen penting yang harus kamu siapkan. Kamu juga perlu paspor, surat izin keluarga, dan mungkin ada beberapa pemeriksaan kesehatan. Aku akan bantu kamu mengurusnya kok. Kamu tenang saja. Terima kasih Ayu, jawab Eva dengan tulus.
Setelah pertemuan itu, Eva pulang dengan daftar panjang persyaratan di tangan. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, ia perlu berbicara dengan ibunya, Bu Arumi. Bagi Eva ini mungkin bagian tersulit, sebab ia tahu ibunya ini tidak akan senang dengan keputusan ini. Pada keesokan harinya, Eva ini mengunjungi rumah ibunya, serta membawa Daniel. Bu Arumi menyambut mereka dengan wajah yang biasa. Senyumnya memudar saat mendengar tujuan kedatangan Eva. "Ibu, aku ingin bicara soal sesuatu yang penting, Bu," ujar Eva pelan setelah mereka duduk di ruang tamu. Bu Arumi mengangkat alisnya dengan tatapan penuh tanya. "Apalagi sih, Fa? Kamu mau pinjam uang lagi? Kamu ini kok lagi-lagi pinjam hutang? Ada apa? Kenapa kamu kelihatannya seru sekali?" tanya Bu Arumi sambil mengusap kepala Daniel yang duduk di pangkuannya. Eva pun menarik nafas dalam-dalam. "Tidak, Bu. Aku bukan mau pinjam uang, tapi aku mau meminta izin. Kalau aku memutuskan untuk bekerja sebagai TKW, Bu, di luar negeri." Wajah Bu Arumi seketika berubah serius, bahkan cenderung masam. "Apa? Jadi TKW? Kenapa harus sejauh itu sih, Eva? Apa yang kamu pikirkan?" Eva menundukkan kepala mencoba menenangkan dirinya. "Bu, aku tahu ini bukan keputusan mudah, Bu. Tapi aku juga gak punya pilihan lain. Hutang kami sudah menumpuk. Sementara Mas Faris juga hanya bisa kerja serabutan. Aku harus melakukan sesuatu, Bu. Karena selagi ini ada kesempatan." Mendengar nama Faris, wajah Bu Arumi semakin dingin. "Oh, jadi ini gara-gara suamimu itu? Suami macam apa dia? Tidak bisa menghidupi keluarganya sendiri, sampai kamu harus repot-repot begini." Eva menahan diri meski hatinya terasa pedih mendengar ucapan ibunya. Ia tahu bahwa suaminya telah bekerja keras, tapi memang keadaan saat ini tidak berpihak kepada mereka. "Ibu, jangan salahkan Mas Faris, Bu. Dia juga sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi memang sekarang dia belum menemukan pekerjaan yang lebih baik, Bu. Bekerja sebagai gojek kuli panggul, gajinya saja nggak cukup untuk menutup semua kebutuhan dan juga utang kami, Bu," ucap Eva sembari mencoba membela suaminya. "Kalau begitu, kenapa kamu malah berpikir pergi meninggalkan Daniel di sini? Anakmu masih kecil ya, Eva. Nanti siapa yang akan merawatnya?" Eva memandang Daniel yang duduk tenang di sampingnya. Hati kecilnya terasa berat. "Itulah kenapa aku datang ke sini, Bu. Aku juga minta tolong sama ibu. Nantinya, kalau aku sudah resmi berangkat ke Malaysia, aku harap ibu mau merawat Daniel sementara aku di luar negeri, Bu. Hanya sebentar saja, sampai aku bisa mengumpulkan uang dan pulang." "Loh, kenapa ibu jadi yang repot? Daniel kan bukan tanggung jawabku. Kamu ini gimana sih, Eva? Kamu yang memutuskan menikah dan punya anak, dan sekarang kamu minta aku yang mengurus anakmu ini," balas Bu Arumi dengan tajam. Padahal Daniel adalah cucunya sendiri. Eva menunduk berusaha menahan air mata saat itu. "Aku mengerti, Bu. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku hanya butuh bantuan ibu sementara ini. Lagian kan Daniel juga cucu dari ibu sendiri. Masa si ibu tidak mau merawatnya?" "Ya, tapi ibu juga kan ada kesibukan. Sudahlah. Kalau gitu, nanti aku pikirkan." "Bu, aku minta tolong, Bu. Nanti juga kan ibu merawatnya sembari saat Mas Faris bekerja. Nanti Mas Faris juga bisa menjemputnya, Bu." Bu Arumi terdiam lama. Kemudian dia menatap Daniel yang tak mengerti apa-apa. Akhirnya dengan terpaksa ia pun mengangguk saat itu. "Baiklah, ibu akan jaga cucuku. Tapi ingat ya, Eva,
Ibu ini bukan pembantumu. Jangan lama-lama kamu meninggalkan anakmu di sini. Lagian ibu juga banyak urusan. Dan kamu juga, Faris. Kamu juga ya, kerja yang giat. Dan ini anakmu, biar tidak merepotkan di sini. Mendengar jawaban itu, Eva pun merasa cukup lega, sekaligus terluka karena oleh bicara dari ibunya. Meski Bu Arumi setuju, nada suaranya tetap dingin dan juga penuh penilaian terhadap Faris. Iya Bu, aku akan pastikan ini gak lama. Aku hanya ingin membereskan hutang-hutang kami secepat mungkin. Setelah berbicara dengan ibunya, Eva kembali ke rumah. Lalu aku pun menceritakan semua yang terjadi saat itu. Karena saat itu Mas Faris datang dan lalu langsung pergi. Karena saat itu dia mau bekerja, jadi dia hanya mengantarku ke rumah ibu. Aku tahu, Dek, ibu ini cukup gak suka denganku. Tapi aku juga gak menyangka kalau ibu juga begitu keras kepadamu, Dek. Aku juga gak menyangka, Mas, ibu akan bicara seperti itu. Tapi aku yakin beliau ini sebenarnya peduli pada Daniel. Hanya saja mungkin beliau kecewa dengan keadaan kita sekarang. Singkat cerita, selama beberapa hari berikutnya, Eva sibuk mengurus dokumen dan juga persiapan keberangkatan dengan bantuan Ayu. Dalam waktu singkat, segala persyaratan sudah hampir lengkap. Dan kini tanggal keberangkatannya pun sudah ditentukan. Namun di setiap langkah, ia tak bisa menghilangkan rasa berat di dadanya. Bayangan wajah Daniel, senyumnya yang polos, dan panggilan kecilnya yang selalu membuat Eva tersenyum, kini menjadi alasan sekaligus ujian terbesar dalam keputusannya. Singkatnya, pada suatu malam sebelum keberangkatannya, Eva mengajak Daniel duduk di bangkuannya sambil mengelus lembut rambutnya. Daniel, ibu harus pergi jauh untuk bekerja, nak. Tapi ibu janji, ibu akan pulang sepatnya. Ibu mau pergi, ucap Daniel menatap ibunya dengan mata yang polos. Eva tersenyum mencoba menahan air mata. Iya, nak. Ibu cuma pergi sebentar saja. Kamu di sini sama ayah dan nenek ya. Nanti ibu bawa hadiah buat Daniel. Daniel mengangguk pelan, tak sepenuhnya mengerti. Tapi ia juga tersenyum seperti biasa. Dalam hati Eva berdoa semoga Daniel bisa menerima kepergiannya dan bahwa ia akan segera kembali untuknya. Memang saat itu usia dari Daniel ini sudah menginjak 4 tahun. Keesokan paginya, Faris dan Bu Arumi mengantarkan Eva ke titik keberangkatan. Bu Arumi masih tampak kaku dan juga dingin. Namun ia tetap memeluk Eva dengan pelan sebelum naik ke kendaraan. Kamu hati-hati ya Eva. Jaga diri baik-baik di sana. Ingat, jangan buat malu keluarga kita, ujar Bu Arumi dengan nada tegas. Iya, Bu. Terima kasih atas bantuannya ya, Bu. Aku titip Faris. Dengan berat hati, Eva melangkah pergi, menatap keluarganya yang semakin menjauh dari pandangan. Ia tahu jalan ini penuh tantangan, tetapi demi masa depannya, ia rela menjalani apapun yang menantinya di negeri seberang. Dalam perjalanan menuju negara tujuan, Eva saat itu duduk di pesawat sambil memandangi awan putih yang bergerak di luar jendela. Hatinya terasa berat bercampur dengan ketidakpastian dan juga kekhawatiran. Meninggalkan Daniel adalah keputusan tersulit yang pernah ia buat. Meski begitu, ia mencoba menenangkan hatinya dengan harapan bahwa Bu Arumi akan merawat Daniel dengan penuh kasih sayang. Daniel baik-baik saja. Aku pasti bisa cepat pulang untuknya, gumam Eva pada dirinya sendiri, berusaha menguatkan hatinya. Setelah perjalanan yang panjang, Eva pun akhirnya tiba di negara tujuan. Dia pun langsung diarahkan ke rumah majikannya. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita parubaya bernama Nyili dan juga suaminya Tuan Chen. Keduanya adalah pasangan kaya yang tinggal di rumah besar dengan beberapa kamar dan juga perabotan yang serba mewah. Nyili menyambut Eva dengan senyum tipis, mengamati dari atas ke bawah, seolah ingin memastikan bahwa Eva benar-benar siap bekerja di rumahnya. Selamat datang Eva. Perkenalkan ya, nama saya Nyonya Ali.
Dan ini suami saya, Tuan Chen. Ucap Nyonya Li dengan nada kaku namun ramah. Kamu sekarang akan menjadi asisten rumah tangga di sini. Pastikan kamu bekerja dengan baik agar gajimu terjamin, ya? Eva menundukkan kepala dengan hormat. Iya Nyonya, terima kasih atas kesempatannya. Tuan Chen pun hanya mengangguk singkat perlahan pergi, meninggalkan mereka di ruang tamu. Nyonya Li lalu mulai memberikan instruksi kepada Eva tentang pekerjaan yang harus ia lakukan. Setiap pagi, kamu harus bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Selain itu, aku juga ingin rumah selalu dalam keadaan bersih. Kamar kami, ruang tamu, dapur, dan juga semua kamar mandi harus kamu bersihkan setiap hari. Ya, kata Nyonya Li dengan nada yang tegas. Eva mengangguk mencatat semua yang disebutkan di dalam pikirannya. Baik Nyonya, saya akan melakukannya. Nyonya Li pun menatapnya sejenak dengan mata tajam. Eva, aku ingin kamu bekerja dengan serius di sini. Banyak orang yang datang ke negeri ini dan hanya ingin menghabiskan waktu saja. Kalau kamu ingin mendapatkan gaji yang baik dan juga tetap tinggal di sini, kamu harus menunjukkan bahwa kamu layak. Eva tersenyum kecil meski gugup. Saya mengerti Nyonya. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Saya janji. Melihat kesungguhan Eva, Nyonya Li pun akhirnya tersenyum dengan kecil. Baiklah, kalau gitu ayo ikut aku. Aku tunjukkan kamarmu. Setidaknya kamu punya ruang pribadi untuk beristirahat. Meskipun ini hanya sederhana. Hari-hari pertama bekerja di rumah keluarga Li tidak mudah bagi Eva. Setiap pagi ia harus bangun jauh sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan dan juga membersihkan rumah. Meski begitu, ia terus mengingatkan dirinya akan tujuannya, yaitu mengumpulkan uang untuk keluarga di rumah. Setiap pekerjaan yang ia lakukan seolah-olah membawa ia semakin dekat pada cita-citanya. Hari itu saat Eva sedang membersihkan ruang tamu, Nyonya Li datang dan memperhatikan pekerjaannya. Nyonya Li pun mengangguk dan tampak cukup puas. Bagus Eva, aku perhatikan kamu ini bekerja dengan baik sejauh ini. Terima kasih Nyonya. Saya tetap berusaha melakukan yang terbaik. Bagus, ingat ya, semakin baik kamu bekerja, maka semakin besar kemungkinan kamu mendapatkan bonus. Banyak juga asisten yang dulu datang ke sini dan kemudian dia meremehkan pekerjaannya. Kamu jangan sampai seperti itu ya. Eva tersenyum meski ada sedikit ketegangan di dalam dirinya. Iya Nyonya, saya paham dan saya akan terus bekerja sebaik mungkin. Dalam hati saat itu Eva bersyukur mendapatkan majikan yang cukup adil dan baik, meskipun tetap tegas dalam tuntutannya. Setiap kali rasa lelah menghampiri, Eva kembali mengingat wajah Faris dan juga Daniel. Demi mereka, ia bersedia bekerja keras dan menahan rindu yang kadang begitu menyakitkan. Singkat cerita, pada suatu malam setelah selesai bekerja, Eva duduk di kamarnya yang sederhana sambil menatap foto kecil Daniel yang ia bawa dalam dompet kecil. Rasa rindu pada anaknya seolah terus menghantui setiap langkahnya. Teringat akan kata-kata ibunya yang sinis dan juga penuh penilaian. Ia menutup mata sejenak, berusaha menahan air mata. Daniel, ibu di sini untuk kamu, nak. Tepat saat itu ponselnya pun bergetar. Rupanya itu ada pesan dari Faris suaminya. Dengan cepat Eva pun membuka pesan itu dan membacanya. Dek, bagaimana keadaanmu di sana? Daniel sekarang baik-baik saja. Kamu jangan khawatir ya. Ibu juga sepertinya mulai terbiasa merawatnya. Meski kadang masih ada masalah kecil, tapi aku selalu mendukungmu di sini. Membaca pesan itu membuat Eva tersenyum. Meski air matanya menetes perlahan, ia merasa sedikit lega karena mengetahui bahwa Faris dan juga Daniel baik-baik saja. Alhamdulillah aku baik-baik saja, Mas. Aku janji aku akan bertahan di sini dengan baik. Kamu juga jaga kesehatan ya. Dan pastikan Daniel makan dengan baik. Iya dek,
Aku pastikan itu. Kalau aku sudah di rumah bersama Daniel, pasti apapun yang dia mau, sebisa mungkin aku turuti. Hari demi hari berlalu dan Eva semakin terbiasa dengan pekerjaannya. Kini Nyonya Li pun sering memeriksa pekerjaannya dan sesekali memberikan pujian kecil yang membuat Eva semakin termotivasi. Di rumah tersebut selain Nyonya Li dan Tuan Chen, ada juga dua anak kecil yang kerap membuat suasana rumah menjadi ramai. Suatu hari ketika Eva sedang menyapu halaman depan, salah satu anak majikannya, yaitu si Mei Mei, dia menghampirinya dengan wajah ceria. "Kak Eva, kenapa Kak Eva selalu bekerja setiap hari sih? Emangnya apa Kak Eva tidak capek?" tanya si Mei Mei dengan polos. Eva tersenyum merasa lucu dengan pertanyaan itu. "Tentu saja capek, Mei. Tapi kan Kak Eva kerja supaya bisa dapat uang dan juga bisa kirim uang ke keluarga di rumah. Anak Kak Eva juga membutuhkan." Meme pun memiringkan kepalanya mencoba memahami. "Keluarga Kak Eva jauh ya Kak? Emangnya apa Kak Eva gak rindu?" Pertanyaan itu menuak Eva tepat di hati. Ia tersenyum kecil berusaha tampak tegar di depan anak kecil itu. "Iya Mei, Kak Eva sangat rindu juga. Kalau begitu, Kak Eva harus semangat di sini. Nanti keluarga Kak Eva pasti bangga," ucap Meme saat itu. Dia pun tersenyum. Ucapan polos itu membuat Eva tersentuh. Ia pun lalu mengusap kepala si Meme pelan berterima kasih, karena dia juga bisa membayangkan bahwa anak kecil itu bagaikan anaknya sendiri. Hingga tak terasa sudah beberapa bulan kemudian, Eva pun mulai melihat hasil jeripayahnya. Setiap bulan ia berhasil mengirim uang ke Faris untuk melunasi sebagian utang mereka dan juga mencukupi kebutuhan Daniel. Meski tak bisa bertemu langsung, Faris selalu mengirimkan kabar dan foto Daniel yang semakin hari terlihat semakin besar. Namun di balik semua keberhasilan itu, Eva juga tetap merasa rindu yang amat dalam. Setiap malam ia berdoa agar ia bisa segera pulang dan berkumpul kembali bersama keluarga kecilnya. Hingga pada keesokan paginya setelah selesai menyelesaikan tugas-tugas dari rumah tangga itu. Saat itu Eva pun mencoba berkomunikasi dengan ibunya. Hari itu Eva punya waktu luang siang hari. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, rumah majikannya cukup besar sehingga kadang ia bisa menyelinap ke kamar untuk istirahat sejenak. Meski lelah, pikirannya tak bisa lepas dari keluarga di rumah. Pikirannya sering berkelana pada Daniel, pada Faris yang selalu berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan tentu saja pada juga ibunya, Bu Arumi. Eva merasa ingin tahu bagaimana keadaan Daniel. Apakah ibunya benar-benar merawat cucunya dengan baik seperti yang dia janjikan? Dengan perasaan gelisah, Eva memutuskan untuk menghubungi ibunya. Ia merogoh ponsel di saku dan menekan nomor Bu Arumi. Beberapa detik kemudian terdengar suara ibunya yang mengangkat telepon. "Halo Bu, apa kabar?" tanya Eva. Suaranya sedikit bergetar namun ia berusaha terdengar santai. "Iya Fa, Ibu baik-baik saja. Bagaimana di sana? Kerjanya lancar?" jawab Bu Arumi dengan suara yang terkesan tenang. "Alhamdulillah Bu, kerja di sini lumayan. Meskipun capek, tapi aku baik-baik saja kok," jawab Eva merasa sedikit lega mendengar suara dari ibunya. Di ujung telepon itu Bu Arumi terdengar mengangguk, meski tidak bisa dilihat. "Baguslah kalau begitu. Ibu juga baik-baik saja kok. Kalau Daniel juga dia baik-baik saja. Sudah tenang saja. Ibu merawatnya dengan baik." Eva merasa sedikit lega mendengar kabar bahwa Daniel dalam kondisi baik-baik saja selama berada di rumah ibunya. Meskipun kadang ia juga merasa ada yang ganjil dengan nada suara ibunya. "Tapi Daniel bagaimana Bu? Pasti dia masih sering bertanya-tanya kan tentang aku." "Anak kecil memang gitu Fa. Tapi Ibu pastikan dia makan dengan baik. Dan kalau dia nangis, Ibu pastikan dia tenang. Dia juga sering main kok. Sudah, kamu tenang saja." "Oh iya Bu,
Itu aku kirim uang yang kemarin lewat Faris. Itu buat Daniel jajan ya Bu, biar dia gak terus-menerus nangis atau minta-minta ke ibu. Ada kan? Ada kok, uangnya sudah ibu terima. Iya, kadang Daniel juga minta jajan, jadi ibu beli beberapa makanan buat dia. Jawab Bu Arumi agak cepat seolah ingin mengakhiri pembicaraan itu. Terima kasih ya Bu, semoga uang itu bisa cukup buat Daniel. Aku hanya bisa kirim uang itu sedikit-sedikit Bu. Iya, sudah, kamu tenang saja, uangnya cukup kok. Semuanya ibu kasih ke Daniel, kamu gak usah khawatir. Ya sudah Bu, kalau itu sudah dulu ya. Hingga setelah bercakap dengan itu, Eva pun di sana merasa lega. Sementara di sisi lain saat itu di rumah, Bu Arumi yang tampak sedikit merutkan dahi. Dia pun bergumam sendiri. Enak banget. Ya uang ini aku belikan emas lah. Mana mungkin aku kasih semua kepada Daniel. Aku juga kan sudah mengurusnya. Lagian sudah capek-capek mengurus, masa sih tidak dapat apa-apa? Rugi dong. Hingga siang hari itu, seperti biasa Bu Arumi pun lalu memanggil Daniel untuk makan siang di meja makan yang sederhana. Namun hari-hari itu ekspresi wajah Daniel tampak berbeda. Biasanya ia ini makan dengan lahap, meskipun hanya makanan sederhana. Tapi hari ini ia hanya duduk diam di kursinya, menatap nasi dan lauk pauknya yang ada di hadapannya. Daniel, makan. Jangan diam saja. Ayo makan. Nanti kamu gak kuat main loh, kata Bu Arumi, sirih geram sambil menyodorkan nasi ke dalam mangkuk kecil Daniel. Daniel menatap lauk yang ada di hadapannya itu. Hanya sebuah telur rebus dan juga sedikit sayur daun singkong yang sudah tampak layu. Itu adalah makanan yang sering ia makan sejak tinggal di rumah neneknya, tanpa ada variasi lain. Hanya itu yang ada di meja makan setiap hari. Daniel pun merutkan dahi merasa bosan dan juga tidak berselera. Nek, tapi kan aku ingin ayam. Aku mau lauk ayam, Nek, gumam Daniel saat itu. Bu Arumi yang sedang sibuk menatap piring untuk dirinya sendiri mendengar permintaan Daniel. Dia pun sedang menoleh dengan wajah yang tiba-tiba berubah menjadi marah. Laki-laki kamu minta ayam, sudah gak usah banyak protes. Makan saja itu. Kalau kamu gak mau makan, nanti kamu kurung di kamar loh, seru Bu Arumi dengan nada tinggi kepada cucunya, yang membuat Daniel terkejut dan juga kaget. Daniel diam sejenak mencoba menenangkan diri, namun saat itu hatinya terasa berat. Ia memang rindu dengan lauk ayam yang enak yang sering diberikan oleh ayahnya. Tetapi situasi yang dihadapinya membuatnya merasa takut untuk mengungkapkan keinginannya itu yang lebih lanjut. Sampai di sini dulu ceritanya. Sampai bertemu di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.